saja. Hukum dan Demokrasi Indonesia. Jadwal sendiri tadi, enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh mahasiswa. Jumpa lagi untuk malam hari ini. Kita masih menggunakan metode asinkronus, di mana saya masih menggunakan rekaman video dalam membuat materi pembelajaran hari ini. Berhubung dalam dua minggu ini, 2 minggu ke depan saya sedang mengikuti pelatihan, sehingga tidak memungkinkan untuk tatap muka melalui Zoom meeting. Oleh karena itu, kita perkuliahan masih menggunakan video record yang nantinya bisa saudara lihat di link yang saya akan bagikan. Baik, sesuai dengan RPS kita, maka materi kita pada perkuliahan malam ini adalah mengenai konsep negara hukum. Nah, jadi di berbagai negara khususnya baik negara menganut Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental memiliki ciri khas tersendiri dalam membentuk suatu negara hukum. Nah, ada beberapa konsep negara hukum yang akan kita bahas di dalam perkuliahan malam ini. Nantinya apabila ada pertanyaan dapat diajukan pada kolom diskusi di e-learning kita yang akan saya masukkan nantinya. Menurut Tahir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan 5 macam konsep negara hukum, yaitu yang pertama demokrasi Islam, yang kedua Rechtsstaat, yang ketiga rule of law, yang keempat adalah socialist legality. Demokrasi Islam itu konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Sedangkan Rechtsstaat itu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental. Selain misalnya Belanda, Prancis, dan Jerman. Rule of law adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, USA, dan lainnya. Socialist legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Nah, jadi setiap negara ini ibaratkan konsepnya ini adalah filsafat mereka. Jadi mereka menentukan mana yang terbaik menurut pemerintahnya untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Adapun konsep negara hukum dalam arti sendiri sering disebut juga dengan negara hukum liberal ataupun Nachwalker Staat, yaitu negara hukum yang menurut Kant dan Fichte merupakan negara yang juga biasa disebut dengan negara dalam arti sempit, di mana negara membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Dikatakan sebagai negara Nachwalker Staat atau negara dalam arti sempit karena negara bertindak sebagai penjaga malam
Artinya bahwa negara hanya menjaga keamanan saja. Negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban terganggu. Nah, bahwa negara hukum itu ya kan dikatakan oleh Fichte, dia adalah penjaga malam, dalam arti negara bertugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Jadi ketika ada yang mengancam keamanan khususnya negara, maka barulah peran negara lahir, barulah negara bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun yang berkaitan dengan individualisme itu diberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Ini banyak di negara-negara hukum liberal yang menganutnya. Nah, dalam negara hukum yang sempit ini dipisahkan dengan tegas antara negara dan masyarakat. Negara tidak mencampuri segi-segi kehidupan masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Sebab dengan turut campurnya negara ke dalam sendi-sendi segi-segi kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan berkurangnya kemerdekaan seorang individu. Lapangan pekerjaan administrasi negara dalam negara hukum semacam ini hanyalah membuat dan mempertahankan hukum saja. Jadi dalam negara hukum yang sempit ini, hukum administrasi negara mulai muncul meskipun masih terbatas. Oleh sebab itu, maka unsur-unsur yang terdapat dalam negara hukum sempit ini memuat adanya peradilan administrasi negara. Nah, seperti saya katakan bahwa di dalam negara hukum formal ini atau negara hukum liberal, negara hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, ketertiban. Nah, sedangkan untuk individu, bagaimana cara bergaul, bagaimana untuk mengekspresikan diri, nah, negara ataupun penguasa tidak turut campur, ya kan, karena memang adanya kebebasan individu yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Nah, makanya kebebasan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan keamanan negara, kestabilisan negara, maka penguasa tidak memberikan sanksi ataupun ikut campur di dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana konsep negara hukum dalam arti modern atau formal? Nah, ini tipe negara hukum ini sering juga disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula sebagai negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan saja, tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, pengertian negara hukum dalam arti luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam negara hukum kesejahteraan, sekarang ini tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian persoalan genting yang timbul secara mendadak.
dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang belum dibuat oleh badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Dalam hal tersebut, administrasi negara dipaksa untuk bertindak cepat, tidak dapat menunggu perintah dari badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Negara kesejahteraan, katanya. Nah, maksudnya adalah bahwa di dalam negara hukum kesejahteraan ini negara yang memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaan. Nah, jadi seluruh tugas itu diberikan kepada lembaga administrasi negara. Ketika ada satu permasalahan, maka lembaga ini langsung turun untuk menyelesaikannya. Itu secara garis besar. Dan luasnya fungsi pemerintah dalam negara hukum modern ini, maka tentu saja semakin luas pula peranan hukum administrasi di dalamnya. Dengan demikian, maka dalam tipe negara kesejahteraan, peranan hukum administrasi sangatlah dominan. Sukar untuk dibayangkan suatu negara modern saat ini tanpa adanya hukum administrasi negara di dalamnya. Bahkan sebagaimana ditunjukkan W. Friedman serta penulis-penulis lainnya, mereka mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan, welfare state, dan perkembangan sosial telah mendesak perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai peradilan administrasi tersebut. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara tersebut pada mulanya sukar sekali menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi. Nah, jadi seluruh penyelenggaraan negara, kemudian untuk menunjukkan peran daripada negara, jadi bentuklah namanya hukum administrasi. Nah, lembaga administrasi, badan administrasi negara. Lembaga atau badan inilah yang nantinya mengatur dan bagaimana mewujudkan perkembangan sosial, bagaimana mewujudkan tingkat ekonomi, budaya, sosial yang tinggi. Nah, oleh karena itu dengan adanya lembaga administrasi negara ini di dalam sebuah negara hukum modern, maka dapat membantu dalam mewujudkan tujuan negara. Nah, kemudian ada negara konsep demokrasi Islam. Nah, apa itu demokrasi Islam tadi yang berkonsep negara hukum yang berada di negara-negara Islam? Berbicara mengenai konsep negara hukum dalam Islam, tidak luput dari konsepsi hubungan antara agama dengan negara. Dalam prinsip Barat, telah disepakati bahwa agama dan urusan negara harus benar-benar dipisahkan secara menyeluruh. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat muslim hingga saat ini, termasuk dalam hal hubungan antara agama dan hukum. Menurut Muhammad Tahir Azhari, secara umum, dalam pemikiran Barat, agama telah dilepaskan dari wilayah hukum karena pengaruh rasionalisme dan Aufklärung yang sangat dominan. Menurut Muhammad Tahir, salah satu argumen yang paling kuat yang mendukung pendapat bahwa dalam Islam hukum
dalam Islam, hukum dan agama tidak dapat dipisahkan. Ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam perpustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan Al-Ra'yu. Untuk konsep hukum dalam Islam, Muhammad Tahir memaknai bahwa istilah demokrasi Islam agar terlihat perbedaannya dengan konsep negara hukum yang ada di Barat, sehingga beliau menganggap istilah ini lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan demokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam. Nah, jadi dalam negara hukum demokrasi Islam ini, seluruh aturan, seluruh ketentuan hukum mengacu kepada kitab suci, mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara tersebut. Next. Demokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Islam di atas memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku yang eksternal dan universal. Dengan karakteristik demikian, tidak dapat diartikan bahwa prinsip demokrasi Islam adalah rigid atau kemarin waktu konstitusi sulit untuk dirubah. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Ada beberapa dari prinsip daripada demokrasi Islam. Kekuasaan sebagai amanah. Mereka menyadari bahwa jabatan itu adalah sementara, titipan yang harus dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat maupun kepada Sang Pencipta. Nah, makanya dalam negara Islam ini, dalam konsep negara hukum demokrasi ini, mereka memahami bahwa pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada masyarakat saja atau rakyat, tapi harus bertanggungjawabkan kepada negaranya. Tahu bagaimana caranya membayar hutang. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah musyawarah. Artinya dalam penyelesaian seluruhnya harus diutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip daripada hukum Islam. Kemudian ada prinsip keadilan. Ini hampir sama, memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Prinsip persamaan, pengakuan, peradilan bebas, perdamaian hampir sama dengan musyawarah, prinsip kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Konsep negara hukum yang kedua yaitu negara Rechtsstaat. Apa itu
Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philip bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yakni prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dalam dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya, dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Nah, jadi kita lihat bahwa prinsipnya itu ada menjunjung tinggi dua prinsip, yaitu prinsip HAM dan prinsip negara hukum. Yaitu memberikan hukum bagi masyarakat, melindungi masyarakat. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah sebagai berikut: perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, jadi unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum itu ada 4. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian pemerintahan melaksanakan kegiatannya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada peradilan administrasi dalam penyelesaian perselisihan, yaitu dia peradilan tata usaha negara. Nah, konsep Rechtsstaat bertumbuh atas sistem hukum konstantinental yang disebut civil law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah yudisial. Adapun ciri Rechtsstaat adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga, diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Nah, ini kata konsep negara hukum sipil law. Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral daripada Rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan, dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam suatu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kewenangan. Berarti pemaksaan terhadap kebebasan persamaan. Nah, di dalam negara hukum ini sudah ada sebuah konstitusi yang mengatur tentang perbuatan yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar tersebut terdapat pengakuan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga adalah konsep the rule of law. Di Inggris, ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Antara lain, dia membagi kekuasaan negara menjadi 2 bagian. Antara lain, membagi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang. Dalam hal ini berkaitan erat dengan konsep the rule of law yang sedang berkembang di Inggris pada waktu ini. Di Inggris, the rule of law dikatakan dengan hakim dalam rangka menegakkan the rule of law. Albert van der Chie adalah seorang pemikir Inggris yang masyhur. Dia mengatakan ada 3 unsur utama the rule of law. Yang pertama adalah supremacy of law, equality before the law, constitution based on individual right. Supremacy of the law yaitu ia mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum. Jadi bukan presiden, walaupun presiden memiliki kekuasaan, tetapi tidak bisa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia harus bertindak berdasarkan aturan hukum yang ada, karena hukum ini merupakan bawahan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Konsep the rule of law yang dikemukakan oleh Albert pada tahun 1885 sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Di lain pihak, istilah the rule of law dapat disalah tafsirkan. Karena the rule of law dapat pula diartikan dari hukum yang baik berdiri di atas penguasa yang baik dan dilaksanakan secara sewenang-wenang pada seorang tirani. Next. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wade and Phillips yang dimuat dalam Constitutional Law, di mana the rule of law yang dilaksanakan pada tahun 1995 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep the rule of law yaitu supremasi hukum, perubahan hukum. Sampai hari ini masih menjadi unsur terpenting dalam konstitusi Inggris. Hanya ada kelompok yang taat pada hukum yang khususnya pada kelompoknya dan pengadilan atas ketaatan kelompok tersebut diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di luar yurisdiksi pengadilan militer. Kelompok gereja diadili oleh pengadilan gereja.
Walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, namun